Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh seorang wanita yang bernama Ana yang mengakui telah menikah dengan seorang ustadz yang bernama Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2011 di sebuah hotel di Jakarta tanpa dihadiri oleh wali maupun saksi. Dan beliau pun menuturkan telah diceraikan oleh Yusuf Mansur pada tahun 2013 melalui BBM. Beliau pada waktu itu ada keinginan untuk hijrah dan oleh temannya yang dari Yogyakarta, beliau dikenalkan kepada Ustadz Yusuf Mansur sekitar bulan Mei 2011. Karena temannya itu telah merekomendasikan kalau mau belajar atau berguru kepada Ustadz Yusuf Mansur. Beliau mengatakan pada waktu pernikahannya di hotel hanya berdua saja tanpa dihadiri penghulu, wali maupun saksi. Beliau mengaku telah rugi secara materi karena telah kehilangan pekerjaan dan semoga hal ini tak akan terjadi pada orang lain. Berikut penuturannya. Ya baik teman-teman, saya ketemu beliau itu 2011. Enggak, siapa disebutin aja. Si A si B itu sebutin aja. Namanya nggak apa-apa. Iya. Ustadz YM. Gitu Pak. Iya, disebutin Mau aja pendidikan, Pak? namanya. Oke. Nama terang juga nggak apa-apa. Hah? Nama terangnya. Nama terangnya? Oke, Iya. Ustadz Yusuf Mansur. Tahun 2011. Saya selalu menyebut tuh dari dunia kiri pengen ke dunia kanan. Kemudian saya ketemu beliau itu dikenalkan sama teman di Jogja. Di Jogja tahun 2011 sekitar bulan Mei atau akhir Mei atau awal Juni. Nah, waktu itu pas dikenalkan itu teman saya bilang kalau mau berguru sama beliau gitu kan, kurang lebihnya. Ya udah, itu 3 hari sebelum saya berangkat ke Singapura. Kemudian saya berangkat liburan dulu sama teman-teman. Pulang dari Singapura itu hari Minggunya, kalau nggak salah itu Kamis ya. Nah, kita tukeran telepon gitu ya Pak, boleh ya Pak? Iya. Ya tukeran, bukan telepon dulu, BBM. Iya. Tukeran BBM, kemudian terjadilah komunikasi. Disitulah saya mulai mengenal beliau mulai sering chat. Kemudian 2 minggu kemudian saya berangkat lagi ke Singapura. Nah, pas pulang dari Singapura yang kedua, itu saya diminta untuk nemuin beliau di Jakarta, karena kan memang berartinya di Jakarta. Jadi saya nggak lanjut ke kota saya. Saya dijemput sama, aku nggak tahu supirnya mungkin ya waktu itu supirnya. Jadi saya pulang dari Singapura, teman-teman pulang ke kota, saya dijemput beliau, kemudian saya disuruh nemuin beliau. Ya, terus di pertemuan kedua itu langsung Pak. Iya, gitu. langsung. Beliau itu bermaksud untuk meminta untuk jadi karena saya ada niatan pengen hijrah, kata beliau kalau mau saya ajarin itu nggak boleh berduaan. Jadi kalau berduaan itu haram, jadi harus halal dulu. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Iya. Nah, menikah, saya waktu itu sempat nanya kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong gitu kan. Kata beliau nggak usah, kamu kan janda gitu. Oh, jadi gimana? Nah, kemudian beliau jelaskanlah menikahnya ala beliau gitu. Itu ya Pak? Iya. Ya, akhirnya hari itu sepulang saya dari Singapura terjadilah prosesi pernikahan yang saya kan nggak ngerti ya. Saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam tapi lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir terus saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal. Jadi ya saya nurut aja gitu. Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah, saya nggak ngerti. Jadi saya nurut aja. Malam itu tanggalnya sekitar awal Juni, saya harus flashback lagi, tapi di 2011 terjadilah prosesi pernikahan itu pulang saya dari Singapura. Gitu Pak. Iya. Ya, Nah, oke. Saya pikir setelah pernikahan itu terjadi, apa yang beliau janjikan, kemudian apa yang saya tujukan itu akan terjadi, umpamanya dibimbing, ketemu dalam posisi sudah halal kan boleh dong berdua ya kan. Kemudian pada saat berdua dibimbing lah atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada kok seperti itu, kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Sampai akhirnya terjadilah
Perceraian melalui BBM juga. Semuanya. Ini semuanya. Oke, kalau ditanya kerugian, kerugian saya banyak banget. Saya dinikahi beliau itu di saat usia produktif 34 tahun sebagai seorang sekretaris direktur. Saya biasa keluar negeri, kemudian ada sebelum dicerai, itu beliau menjanjikan pekerjaan. Jadi apa yang saya ceritakan di podcastnya Pak Darso itu memang real, itu kenyataan. Saya dijanjikan kerjaan, saya pikir namanya udah jadi pasangan, kalau ngasih kerjaan nggak ecek-ecek dong, apalagi saya kerjanya juga nggak ecek-ecek. Pindah ke Jakarta, kemudian dikasih pekerjaan. Tapi ternyata begitu September saya ngajuin resign 2012 atau 2013 saya lupa, resign, dan November tanggal 2, saya masih ingat banget, November tanggal 2 saya dicerai via BBM. Jadi saya kehilangan momen banyak banget, kerjaan, waktu. Kemudian kalau dinilai dari kompensasi, rugi banget saya. Gitu, itu aja sih Pak. Ya. Jadi yang dialami oleh Bu Ana, apa yang sudah diceritakan tadi, kalau dari teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Mungkin siapa dulu yang bertanya, mungkin 3 dulu ya, 3 orang dulu mungkin. Tadi soal pernikahannya kan, bilang pernikahan versi beliau. Pernikahan seperti apa sih? Apa nikah siri kah? Iya, nikah siri. Ada siapa aja saat itu? Saksinya? Ajak langsung mengiyakan atau enggak gitu? Enggak ada. Nggak ada saksi gitu? Enggak ada. Jadi ada apa gimana? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Berarti tidak ada penghulu? Nggak ada. Wali nggak ada? Nggak ada. Terus proses nikahnya gimana? Mungkin boleh ceritain. Jadi gitu mungkin diceritakan kayak yang kemarin, misalnya posisinya Bu Ana di sana, di nikahnya itu di mana, ruangannya di mana, kemudian prosesi pernikahannya bagaimana gitu. Cuman beliau aja sama saya. Berdua doang? Iya berdua aja. Bahasanya saya lupa. Di mana lokasinya? Di Jakarta, tapi saya lupa nama tempatnya. Jakarta Selatan? Pusat dari bandara. Tadinya dari bandara tuh sekitar 30 menitan. Pokoknya di kota deh. Tapi Mbak tidak curiga kenapa pernikahan tidak ada penghulu gitu kan, dan hanya berdua sah menikah gitu loh? Enggak. Kan aku nggak ngerti. Jadi dari Aku nggak ngerti. kedua itu langsung diajak dan langsung mau. Ya karena aku sih mikirnya simpel aja. Memang kalau kan memang beliau tidak menyentuh saya sebelum prosesi itu, jadi harus halal dulu, bahasanya harus halal dulu. Gitu aja sih. Itu di rumah atau di hotel? Di hotel, tapi saya lupa nama hotelnya, tapi hotel bagus sih. Cuma aku lupa di Jakarta Di Pusat. kamar atau di lobi atau Di kamar. Di kamar? Iya. Langsung menikah gitu? Iya, Foto video nggak ada? enggak ada. Itu benar-benar berdua mbak, nggak ada ajudan mungkin? Ya di bawah nunggu. Di bawah nunggu. Saya lupa namanya juga. Tapi ada yang nunggu di bawah. Tapi kalau seiring berjalannya sekarang mbak Ana tahu misalkan belajar agama, menurut mbak Ana itu pernikahannya yang sah, ideal kah waktu itu, atau hanya cuma iming-iming saja? Jadi gini teman-teman, Bu Ana bercerita kepada saya bahwa Bu Ana ini baru pulang dari Singapura. Kemudian pada saat di Singapura, Bu Ana ini BBM-an, kemudian pulang dijemput oleh nggak tahu ajudan atau sopir. Kemudian awalnya akan di hotel di dekat bandara, tetapi di bandara ternyata penuh. Lalu Bu Ana ini katanya diajak ke hotel di sekitar Jakarta Pusat. Lalu di dalam kamar itulah mereka menikah ala yang bersangkutan itu. Tapi karena Bu Ana ini tidak paham agama, Bu Ana itu menganggap pernikahan tanpa wali, kemudian tanpa penghulu itu dianggap sah gitu. Jadi orang yang nggak tahu, kemudian diajak orang yang tahu, merasa bahwa itu sah gitu. Bang, kita garis bawahi Bang ya. Bukti kuat apa yang akhirnya bisa untuk melakukan penuntutan terhadap ustadz tersebut? Karena tidak ada bukti konkret terkait pernikahan siri. Jadi begini, plus minusnya berkaitan dengan membuka perkara ini sudah saya sampaikan ke Bu Ana. Cuman Bu Ana ini mengganjal pikirannya ketika itu tidak disampaikan begitu. Terus kemudian Bu Ana di hadapan saya untuk menguatkan itu, tentu saya sebagai muslim percaya ketika Bu Ana ini mengucapkan sumpah di hadapan saya dan beberapa orang saksi, beliau bersumpah bahwa pernah terjadi pernikahan yang seperti itu begitu. Itu saja. Berarti tidak ada bukti konkret
antara Bu Ana dengan Ustadz ini? Tidak ada. Pak, maksudnya pas hari H-nya? Iya, pas hari H-nya. pernikahan atau Tanda tangan. Saksi Chat, atau- chat ajakan. Kalau chat banyak. Chat tapi dulu BBM ya. Iya, Masih disimpan? Chat masih disimpan apa? Adalah beberapa masih. Oh, berarti chat ajakannya Ah, ada. chat. beliau chat-chatnya, Di-screenshot chatting-chattingnya itu masih disimpan, sudah masih di screenshot. Dan saya pun sampai dengan saat ini chat-chatannya belum tahu ya. Tapi beliau sudah di depan saya, Pak, bener ini terjadi. Kemudian Bu Ana sudah menuangkan dalam bentuk tulisan bahwa beliau berani bertanggung jawab bahwa ini terjadi. Kemudian untuk meyakinkan itu juga Bu Ana berani mengangkat sumpah bahwa itu memang pernah terjadi. Terus kemudian Bu Ana ini ya sudah, karena sudah menikah, mereka mengatakan di dalam pernyataan itu pernah melakukan hubungan suami istri. lalu apa yang diinginkan oleh Bu Ana saat itu? Nanti speak up ke publik. Iya. Satu sebenarnya saya tuh ketika mau ngungkap ini kan lama ya, saya pendam ya. Seiring berjalannya waktu banyak saya baca, saya tuh ngerasa jadi kaum perempuan tuh aduh kok begini banget ya. Nah saya pengen anggaplah kasus saya ini oke sudah terjadi, oke nggak apa-apa. Saya bilang korban nggak sih Pak? Iya. Mudah-mudahan dari kasus saya bisa diambil ibroh, jangan sampai terjebak atau terkesima, tersimpati jika suatu saat ada orang besar, kita orang besarnya nggak tahu siapa ya Pak ya, Iya. oknum, kemudian mengajukan seperti yang saya alami. Oke, Bu Ana kan menikah 2011 ya, 2013 diceraikan oleh 2013 November Iya. tanggal Selama 2 tahun itu kan sering bertemu ya. 2. Iya. Apakah Bu Ana tidak memiliki bukti berduaan gitu dengan dia, ataukah dia melarang gitu? Nggak boleh. Berarti dia melarang. Iya. Suara Voice ada. Voice ada. Oh, ada. Berarti selama pertemuan itu biar Buana sempat merekam pembicaraan yang buat bukti atau gimana? Enggak sih, hanya voice kadang ya biasa orang gimana sih kalau pasangan chat-chatan biasa ada chat-chatnya aja. selama 2 tahun itu nggak ada kata yang maksudnya normal. Enggak, sama sekali enggak ada. Aku nggak pernah ditanya kapan sholat, kapan di mana. Bahkan beliau coba tanya di mana saya tinggal, apa enggak? Sama sekali saya nggak tahu, dia nggak tahu saya tinggal di mana. Jadi apa ya? Ya begitu aja, ya begitu aja. Hubungan jasmani gitu, nafkah batin aja. I don't know, maybe. Ya begitulah. Jadi saya hanya dikontak kalau suruh ke Jakarta, itu aja. Bang, ketika nanti Ustadz itu akan berbicara bahwa dia meminta bukti konkret dan ketika dia akan melakukan penuntutan, apakah ready Bu Ana atau tidak Karena plus minus ya, sebelum perkara ini dibuka sudah saya sampaikan, dan Bu Ana ketika Pak nanti yang paling terjelek adalah terjadi masalah hukum, Pak Zaini mau nggak dampingi saya begitu. Nah kalau pengacara itu kan mereka salah atau benar kan tentu mau mendampingi Pak. Ya katakanlah mereka ini bersalah, tentu salahnya di mana. Karena ini kan menuntut suatu keadilan. Dan kemudian Bu Ana sendiri itu merasa berdosa baik terhadap dirinya sendiri, kemudian anak-anaknya, kemudian dia ingin mengatakan kepada perempuan-perempuan yang lain bahwa jangan sampai ada kejadian seperti yang saya alami begitu. Berarti yang Iya. Bu Ana tuntut ini secara pengadilan kah atau apa gitu Bang? Hanya menyampaikan saja. Nggak ada. Iya. Saya hanya pengen mudah-mudahan nggak ada kasus lain yang Tidak ada korban-korban berikutnya. yang dilakukan oleh oknum ulama. Iya. Berarti nggak ada niat menggugat di pengadilan? Nggak ada. Pidana gitu nggak? Nggak ada, karena ini kalau masalah sah atau tidak menikahnya ini kan saya juga tidak bukan kapasitas saya untuk menilai, tapi menikahnya ini di luar yang biasa dilakukan ya. Kalau toh misalnya nikah siri tentu ada saksi, kemudian ada penghulunya. Nah, kemudian kalau nikah resmi tentu ada penghulunya, ada saksi dan dicatatkan. Ini di luar itu gitu. Nah, nanti yang menilai itu sah atau tidak biar para ulama atau orang-orang pintar misalnya MUI dan lain sebagainya begitu. Pak, yang belakang Pak, maaf. Ibu mau difoto disambil aja Pak. Mana? Mungkin setelah speak up ini takut nggak sih dihujat? Resiko. Nggak apa-apa. Pokoknya segala sesuatu itu ada resiko. Jadi saya juga nggak bisa mengumpulkan atau menggiring opini harus semua membela saya. Terserah netizen.
mau menghujat, monggo, tapi saya hanya menyampaikan kebenaran aja. Mudah-mudahan nggak ada perempuan yang ngalamin kasus kayak saya, itu aja sih tujuan utamanya. Tapi sempat ada komunikasi nggak sebelum speak up? Ada lah. Ini bulan apa sih? November. Ini November. November tanggal 11 hari ini. Berapa minggu yang lalu kali ya, saya lupa. Biasa aja sih, maksudnya saya hanya nagih janji sih sebenarnya saat itu. Nagih janji karena beliau kan janjiin saya banyak banget. Saya tuh kehilangan materi itu satu, saya nuntut pekerjaan sebenarnya karena saya punya anak yang harus dibesarin. Jadi saya hanya nuntut saat komunitas sekitar itu nuntut tanggung jawab aja sih. Mau gimana nih? Gitu. Tapi ternyata responnya kurang. Ini ya sudahlah. Oh, jadi dijanjikan akhirnya memutuskan untuk speak up. Iya. Yang dijanjikan Bu Ana apa aja? Banyak, dikasih rumah, kasih mobil, kasih kerjaan, apalagi uang tiap bulan kasih sekian nominalnya. Dibimbing untuk lebih dekat. Gak ada semua. Dan beribadah dengan benar. Berarti tidak ada yang disanggupi atau Saya pernah tapi saya tidak memungkiri pernah dikasih bantuan, iya, ya kan, nggak mungkin bohong banget, nol, nggak pernah lah dikasih bantuan. Tapi kan maksud saya dikonversikan dengan kerugian saya belum seberapa tuh, Tapi selama 2 tahun itu nggak pernah protes kah? Itu kan tadi kan hubungan. Protes terus sampai kemarin bulan lalu atau 2 bulan lalu kan protes sebenarnya. Dan di 2 tahun Di 2 tahun aku masih. Nah, saya nggak ngerti ya ketika statusnya masih bareng itu saya nggak berani apa-apa. Asli kayak apa Pak kalau orang Sunda bilang ada simaknya? Kayak diam lah, takut ya. Takut gitu. Kualat lah kalau bahasa gitu Jawanya. Karena Ya. ngerasa gimana gitu. Tapi begitu setelah selesai saya berani. Saya ketemu Pak Darso 2017. Sebenarnya 2017 itu udah mulai pengen speak up, cuman mundur lagi. Jadi sebenarnya sudah lama ketemu juga sama saya, konsultasi. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini ada risiko dan lain sebagainya. Jadi plus minusnya sudah saya sampaikan semua. Dan beliau mengatakan pada hari ini tuh siap gitu loh. Gak apa-apa. Bismillah aja. Bismillah. Waktu menceraikan lewat BBM itu alasan Ustaz DM apa ke? Waktu itu posisi nyerahin saya 2 November itu saya lagi dia lagi ada di satu lokasi sama beliau loh. Jam 11 janjian ketemu, ada acara apa ya, MLM-nya itu apa sih? Iyalah itu ya, di satu lokasi. Tapi ternyata terus pagi-pagi itu kan ada kita meeting leader gitu ya, beliau di depan, saya di belakang. Tiba-tiba saya terima BBM pesan cuman kita nggak bisa lanjut ya. Ya udah saya jawab oke. Gimana masa nangis-nangis? Mbak, mana kenapa sekarang diungkapkan, Mbak? Ya karena jujur aja, mungkin baru sekarang aja titik hati saya untuk mudah-mudahan jangan sampai ada. Karena kan setelah sekian tahun saya ngitung nih kerugian saya nih. Oh ini mudah-mudahan. Untuk saya kuat ya. Anak saya masih bisa kuliah dengan baik gitu. Saya juga nggak gila. Kan kalau perempuan lain bisa jadi gila tuh kan. Saya kehilangan kerjaan, saya kehilangan rumah, saya kehilangan keluarga, saya kehilangan banyak hal. Tapi saya masih berdiri tegak. Ya mudah-mudahan nggak ada yang ngalamin kayak saya. Kalau nanti ada oknum-oknum, kayak itu sering baca nih kasus-kasus ulama kan nggak cuma satu ya, aku kan ngikutin nih. Ya jangan terbeli sama penampilan. Bu Ana berarti tidak ada yang tahu sama sekali ya? Soal apa? Pernikahan ini selain kalian berdua atau? Paling sahabat-sahabat saya aja sih. Sahabat-sahabat saya tahu lah. Dari dulu juga udah diingetin. Kok sebenarnya saya udah diingetin. Lu yakin nih kayak begini beneran? Iya, orang hebat, bang gitu orangnya. Gimana sih saat itu Pak? Saya orang tolol yang pengen belajar agama, kemudian dapat gurunya, kan kita bangga atau apa gitu lah. Saya rekomendasi itu apa kabar Pak? Kan tadi katanya rekomendasi dari orang dulu sama saya. Itu nggak ada kabar lagi tuh dia di Jogja. Itu tadi kita dekat. Iya kebetulan kan BBM saya waktu itu lost ya. Terus sampai sekarang emang nggak pernah berhubungan lagi. Waktu itu kenapa pas ketika diceraikan langsung oke gitu, nggak ada nanya penjelasan kenapa? Enggak, demi Tuhan saya nggak nanya, demi Allah bukan demi. Kenapa nggak bertemu langsung nanya kenapa kamu mau sama saya? Dan nggak bicara. Bingung aja saat itu, bingung. Ini loh, kok begini sih? Ya udah oke aja saya jawab oke, nggak apa-apa. Tapi tahu kan Mbak ketika itu Ustaz DM sudah punya istri? Tahu? Kenapa mungkin? Kan kata beliau juga di Islam boleh sampai 4. Oh dia ngomong gitu Pak? Iya, di Islam itu boleh lebih dari 1. Iya. Ibu Ana berarti selama 2 tahun pernikahan itu yang bersangkutan ini tidak melakukan kewajiban suami seharusnya ya? Terkait nafkah lah itu gimana? Nggak ada.
Setelah bercerai aku dibantu iya, tapi selama 2 tahun itu nggak ada. Aku nggak pernah dikasih uang. Hotel berapa kali aku yang bayar. Astagfirullahaladzim. Keceplos. Nggak, maksudnya artinya memang begitu keadaannya. Jadi baru setelah saya lepas, saya ada keberanian, saya nggak ngerti apa simak orang Sunda bilang ada simaan jadi takut gitu loh. Begitu lepas aku berani, mulai rewel, baru kadang kalau dipaksa ngasih. Dan menurut keterangan Bu Ana yang disampaikan kepada saya itu putus nyambung. Ya. Kadang hilang sekian bulan, ada 8 bulan lah, sekian bulan. Nanti tiba-tiba saya dikontak lagi. Saya nggak pernah kontak duluan. Tiba-tiba nanti, dan handphone saya nggak pernah ganti. Alhamdulillah belum pernah dikejar debt collector, jadi handphone saya dari dulu tutup nomor itu. Jadi kadang-kadang nanti dikontak. Kisaran nominal yang pernah dia kasih sesudah bercerai berapa? Ya banyak macam-macam lah. 3, 5, 10 ya banyak lah macam-macam. Tergantung. Paling sering 3 juta, 5 juta. Paling kecil berapa? Paling besar berapa? 500.000 juga pernah, Pak. Berapa kali Bu Ana? Wah, ada yang nggak inget lah. Kan kadang kalau minta atau dikasih itu kan nggak seketika dikasih. Maksudnya ada jeda gitu loh. Ya, tapi dia mengirimkan bukti transfer. Nih saya udah transfer gitu. Iya, ada. Disimpan bukti itu ya? Ada. Kan saya nggak bisa mungkirin dibantu, iya dibantu. Cuma kan kirain tuh saya diperbaiki tuh betul-betul. Saya dulu gaji 5 juta loh, 5-7 juta tahun 2011. Hasilan saya segitu. 2011 ya, saya punya kantor, saya punya pembantu 2, kerjaan saya ke luar negeri. Saya sekretaris direktur. Berarti secara finansial saya cukup mapan saat itu. Ini anak yang dimaksud tadi itu Anak saya? Enggak, bukan dari suami pertama. berarti nggak punya anak? Enggak. Waktu sama Ustadz emang nggak Ustadz bilang nggak ada anak atau emang nggak dikasih aja? Nggak dikasih kali ya? Enggak. Saya nggak KB juga sih. Enggak sih. Sebelum pernikahan itu ada dulu endorse nggak sih dari sponsor kayak jangan siapa-siapa? Iyalah, jelas dong. Iya dah, jangan bocor. Jangan bocor mah iya kali. Ancaman. Chat harus dihapus. Itu aja. Ya saya hapus juga, cuma kadang-kadang kalau lagi bandel ya enggak. Kalau enggak ada bukti dong. Bu Ana, Ya. Ana sekarang maunya kayaknya tuh gimana sih gitu? Aku sih maunya kalau beliau aku maunya beliau gini, maksudnya kan beliau banyak janji nih sama aku, ayo dong dipenuhin janjinya, aku nggak akan rewel kok, aku nggak akan beberin lebih dalam lagi ya Pak ya, sebenarnya kalau dibeberin lebih dalam mungkin akan suak semua nih. Aku hanya, kalaupun nanti ada lagi bukan saya, kalau alam ya siapa, ya kami kaum perempuan jangan diperlakukan seperti ini dong, jangan mentang-mentang janda, terus seenak-enaknya aja gitu loh. Kan janda juga punya anak yang harus dinafkahi. Itu aja sih. Harapan Bu Ana ini setelah Bu Ana ini tidak ada korban lain dan kejadian yang menimpa Bu Ana ini menjadi ibroh bagi yang perempuan-perempuan yang lain agar jangan sampai seperti Bu Ana gitu. Ya. Itu aja. Nanti channelnya namanya itu ya. Abang, ini kan abang dampingin ya sebagai kuasa hukum berarti jatuhnya atau gimana? Iya. Ya kan, berarti kemungkinan ini kan udah lama dan ada kronologi gitu-gitu, ada kemungkinan untuk kalau misalnya ada kekhawatiran justru masuk melaporkan atas pencemaran nama baik karena sudah ada gitu. Beliau sudah siap. Kemarin makanya saya katakan ketika konsultasi sama saya plus minusnya kan udah saya sampaikan. Yang terjelek seperti ini Bu, saya bilang gitu. Beliau sudah siap. Ya. Oke, makasih Bang. Ya, makasih ya. Oke, makasih ya semuanya.